Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Putra Setiawan, NPM 2213032046. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa, pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi dalam pembentukan produk hukum, kita harus selalu berpedoman dan bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Nama Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu dari Sanskerta, yaitu panca berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Kemudian ideologi. Ideologi secara fungsional diartikan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Ideologis secara fungsional ini digolongkan menjadi dua tipe, yaitu ideologi yang doktriner dan ideologi yang pragmatis. Jadi, ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi yang berarti bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori, atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia, serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan bangsa dan negara Indonesia. Di sini saya akan mengambil kasus Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu tentang Khilafatul Muslimin berniat ingin ganti Pancasila dengan ideologi khilafah. Yang pertama, Khilafah Muslim juga dikenal dengan singkatan KM, yaitu sebuah organisasi keagamaan Indonesia yang mengusung ideologi khilafah. Organisasi tersebut didirikan oleh Abdul Qadir Braja pada 1997 dan berpusat di Lampung. Kelompok ini ingin mengganti dan menawarkan khilafah sebagai pengganti Pancasila. Tentu hal ini bertentangan dengan UU Dasar 1945. Kasus ini tidak hanya berfokus pada viralnya aksi konvoi khilafah beberapa waktu lalu. Berdasarkan profiling penyidik, ormas tersebut memiliki tujuan untuk mengganti dasar negara. Semuanya itu bagian yang tidak terpisahkan bagaimana yang tercantum dalam website mereka. Di situ jelas bahwa organisasi ini ingin mengganti ideologi Pancasila. Kemudian dalam kasus ini Abdul Qadir dijerat pasal berlapis karena bertanggung jawab atas sepak terjang Khilafatul Muslimin. Ia dijerat pasal 59 ayat 4, Junko pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat. Kemudian solusi. Yang pertama, untuk mencegah hal tersebut, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian menolak ideologi lain yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Kemudian lebih mengutamakan persatuan bangsa Indonesia, dan kita sebagai mahasiswa harus lebih jeli lagi mengenai pemilihan suatu organisasi. Apakah organisasi itu mencurigakan atau bahkan sampai radikal? Jika organisasi tersebut mengandung hal seperti itu, lebih baik ditinggalkan saja. Kemudian penanaman terhadap nilai-nilai Pancasila terhadap bangsa Indonesia harus dimulai sejak dini dan melalui segala bidang. Kemudian pemerintah harus lebih waspada terhadap organisasi kemasyarakatan atau sekelompok-kelompok maupun perorangan yang melakukan aktivitas-aktivitas mencurigakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu dan menggeser ideologi Pancasila.
Kemudian kesimpulannya, jadi bisa disimpulkan bahwa masih ada oknum atau kelompok yang menginginkan ideologi Pancasila diganti. Padahal Pancasila sudah sangat baik dan tepat untuk menjadi tolak ukur tingkah laku masyarakat Indonesia. Dan untuk mencegah supaya ideologi kita terjaga, kita harus selalu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan meningkatkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.